Selamat malam, eh, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Analika Data. Sebelum perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai analisis pengaruh GRE scores, University Rating, Undergraduate GPA, Research Experience, Set of Purpose, dan Letter of Recommendation, Strength terhadap Change of Admit menggunakan regresi linear. Sebelum masuk ke pemaparannya, baik, lanjut untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Panji Hamonangan Setengah dengan NIM 241 Boleh dilanjut? Kenalkan, Ayo. nama saya Muhammad Sang Panglima Anas Ma'ruf dengan NIM 241 Saya Wesley Jepang Stompul dengan NRP 241 Saya Muhammad Nurholi Hudaya dengan NIM 241 0312 050. Baik, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke bagian overview. Di sini ada latar belakang, ada 3 poin yang dimana proses seleksi mahasiswa pasca sarjana melibatkan berbagai faktor akademik dan non-akademik yang dinilai secara subjektif. Lalu, karena dari itu, maka pendekatan berbasis data diperlukan untuk mengukur pengaruh masing-masing faktor secara objektif dan kuantitatif. Dan juga metode yang kita gunakan untuk menganalisis hubungan variabel akademik terhadap change of admit di sini adalah regresi linear. Masuk ke metodologi, di sini kita ada 4 poin yang dimana preprocessing data, itu ada pembersihan data, standarisasi, dan encoding variabel biner. Lalu lanjut feature engineering, yaitu penyesuaian skala dan pemeriksaan multikolinearitas. Lalu ada EDA, yaitu exploratory data analysis, yang dimana ada statistik deskriptif, visualisasi, dan analisis korelasi. Dan yang terakhir ada regression analysis, yang dimana regresi linear berganda dan evaluasi model. Contohnya seperti R kuadrat, MSE, dan RMSE. Lalu masuk ke tujuan penelitian. Di sini kita ada 7 variabel independen. Di sini menganalisis pengaruh GRE scores, TOEFL scores, undergraduate GPA, university rating, statement of purpose, letter of recommendation strength, dan research experience terhadap change of admit. Lalu yang kedua adalah membangun dan mengevaluasi model regresi linear berbasis data penerimaan mahasiswa pasca sarjana. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi dataset penelitian. Nah, untuk variabel independennya tadi udah disebutin ada 7. Lalu ada kita masuk ke karakteristik data. Jadi jenis datanya di sini ada 2 yaitu data numerik dan biner. Lalu untuk unit analisisnya itu adalah calon mahasiswa pasca sarjana dan variabel dependen penelitiannya itu adalah change of admit dengan rentang nilai 0 sampai 1. Lalu untuk sumber datanya kita ada 2 yaitu dataset sekunder penerimaan mahasiswa pasca sarjana, lalu juga data yang mencerminkan proses seleksi berdasarkan faktor akademik dan non-akademik. Untuk tujuan penggunaan data ini kita adalah untuk menganalisis pengaruh faktor akademik dan non-akademik, juga membangun model regresi linear untuk memprediksi change of admit. Bisa dilihat di sini pada gambar, di sini ada perhitungan dari ketujuh variabel dan juga 7 variabel independen dan juga 1 variabel dependen. Selanjutnya ada pre-processing data. Pre-processing data itu dilakukan agar data yang ada itu bisa diproses ataupun dilakukan analisis seperti EDA ataupun linear regression sebelum dijadikan yang dapat hasilnya itu bisa dimasukkan ke dalam EDA atau analisis tersebut. Yang pertama ada pembersihan nama kolom, yaitu bertujuan untuk mencegah kesalahan pemanggilan variabel pada tahap analisis lanjutan, khususnya saat visualisasi, pengajuan statistik, dan juga pemodelan regresi. Yang kedua ada pemeriksaan struktur dan juga tipe data, memastikan setiap variabel itu memiliki format dan tipe data yang sesuai. Proses ini dilakukan dengan mengecek jumlah data, nama kolom, dan tipe variabel agar data siap digunakan pada analisis selanjutnya. Yang selanjutnya ada identifikasi missing values, memastikan tidak terdapat data yang hilang pada setiap variabel. Proses ini bertujuan untuk menjaga keakuratan analisis dengan mengecek nilai kosong pada dataset sebelum digunakan pada tahap analisis. Nah, ini contohnya dengan df.columns sama dengan df.columns.string.strap. Ya, hasilnya bisa dilihat di kanan. Itu ada kolom, yaitu apa variabelnya saja, ada GRE score, TOEFL score, university rating, sampai research, dan juga variabel dependennya change of admit, di mana kita di mana dari 400 entries atau 400 datanya,
semuanya itu non-null ya. Artinya itu tidak ada data yang kosong. Next. Selanjutnya kita masuk ke exploratory data analysis. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, di mana hasil visualisasi itu menunjukkan bahwa sebagian besar uh, va- chat variabelnya itu yaitu change of admit memiliki rata-rata yang relatif tinggi, dari menunjukkan bahwa sebagian besar calon mahasiswa itu memiliki peluang diterima yang cukup baik. Kita bisa lihat di min atau rata-rata dari GRE score-nya itu 316, di mana max-nya untuk GRE score itu ada 340. Setelah itu ada GRE score, TOEFL score, dan juga CGPA memiliki rentang nilai yang lebar, menandakan variasi kemampuan akademik antar calon mahasiswa. Nah, untuk yang research itu mempresentasikan ada atau tidaknya pengalaman penelitian digunakan dalam variabel biner seperti yang tadi dibilang itu menjadi 0 dan juga 1. Oke, next. Selanjutnya ada hasil visualisasi dari analisis distribusi data. Ini bisa kita lihat kalau distribusinya itu cenderung miring ke kanan atau right skewed, khususnya pada variabel change of admit, GRE score, dan juga TOEFL score. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas observasi terkonsentrasi pada nilai menengah hingga tinggi, dengan jumlah observasi pada nilai ekstrim itu relatif dikit. Oke, next. Nah, ini adalah analisis korelasi antar variabel. Korelasi antar variabel independen secara umumnya itu berada pada tingkat sedang hingga rendah, sehingga tidak menunjukkan adanya hubungan yang terlalu kuat antar variabel bebas. Bisa kita lihat di visualisasi heat map ini, korelasi itu memperkuat hasil tersebut dengan memperlihatkan dominasi korelasi positif antara variabel akademik seperti GRE score, TOEFL score, dan juga CGPA dengan change of admit. Oke, next. Baik, kita masuk ke pembahasan feature engineering. Jadi, feature engineering itu dilakukan untuk memperkaya informasi data dengan membentuk variabel baru dan melakukan standarisasi. Jadi, seperti yang sudah disebutkan tadi, jadi di feature engineering ini kita melakukan dua, yaitu standarisasi variabel dan juga pembentukan variabel interaksi. Nah, untuk standarisasi sendiri, kita menggunakan standar scalar untuk menyamakan skala seluruh variabel independen sehingga memiliki rata-rata yang mendekati 0 dan standar deviasi 1. Nah, proses standarisasi ini itu bertujuan mencegah perbedaan skala variabel yang memengaruhi hasil estimasi modal regresi. Terus yang kedua, kita melakukan juga variabel interaksi atau membentuk variabel baru yang dimana variabel ini dibentuk untuk mencakup pengaruh gabungan antar variabel terhadap change of admit. Di sini kita membuat GRE digabung dengan TOEFL dan juga CGPA digabung dengan research. Bisa dilihat hasilnya di PPT. Nah, variabel ini itu digunakan untuk melihat apakah efek suatu variabel itu menjadi lebih kuat ketika digabungkan dengan variabel lain yang relevan. Next. Oke. Sekarang kita masuk ke regression analysis yang dimana bagian ini itu adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel terikat dan satu atau lebih variabel bebas, serta mengetahui sebesar apa pengaruh variabel bebas tersebut dalam memprediksi nilai variabel terikat. Nah, di sini kita ada model regresi linear yang dimana untuk change of admit ini memiliki koefisien konstantanya. Itu dilihat di tabel di PPT itu konstantanya 3,2 dan konstanta-konstanta variabel bebas lainnya. Nah, artinya apa? Kalau untuk konstanta itu sendiri berarti change of admit itu memiliki nilai standar 3,2 tanpa pengaruh dari variabel bebas lainnya. Nah, ketika ada variabel bebas yang memiliki konstanta minus seperti SOP, nah itu berarti itu memiliki pengaruh yang negatif terhadap change of admit. Seperti itu. Next.
Oke, kita masuk ke uji T dan uji F. Jadi untuk uji T itu sendiri itu untuk mengukur apakah satu variabel bebas atau variabel independen ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya atau variabel Y-nya. Bisa dilihat di sini yang berpengaruh signifikan itu hanya ada tiga variabel yaitu LO, LOR, CGPA, dan variabel tambahan tadi yaitu CGPA digabung dengan research. Untuk hasilnya bisa dilihat sendiri. Dan untuk uji F, nah untuk uji F ini berfungsi untuk menilai keseluruhan variabel bebas apakah berpengaruh dengan variabel dependen. Untuk hasilnya uji F ini variabel bebas itu keseluruhan itu berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Next. Oke, di sini kita masuk ke evaluasi model regresi. Ini kita ada grafik scatter plot antara prediksi model versus nilai aktual. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, ini adalah gambaran apakah suatu variabel bebas itu dapat menggambarkan variabel terikat. Kalau sesuai data yang muncul di pengolahan Google Colab itu sekitar 0,808 atau 80% variabel bebas itu dapat menjelaskan variabel terikat yang ada. Berarti dalam konteks ini variabel bebas yang seperti CGPA, research dan yang lainnya itu bisa menjelaskan variabel seperti change of admit. Nah, grafik ini menggambarkan itu ada titik-titik yang dimana titik-titiknya ini sudah mendekati garis miringnya. Nah, itu berarti semakin dekat garis-garis tersebut terhadap garis, itu semakin kuat juga prediksi modelnya. Nah, di sebelah kanan ini ada grafik residual ini mana bisa dilihat hasil residual itu menyebar di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa model regresi itu udah mampu nangkap hubungan linear antara variabel independen dan juga variabel dependen. Tetapi ada beberapa hal pada beberapa rentang nilai prediksi terlihat variasi residual yang tidak sepenuhnya konstan. Nah, hal ini tuh mengindikasikan adanya potensi heteroskedastisitas. Next. Lalu masuk ke bagian kesimpulan dari hasil analisis kami, yaitu pada hasil kesimpulan ini eh, faktor-faktor akademik dan non akademik itu berpengaruh terhadap chance of admit ya, dari mahasiswa itu tersendiri. Tapi yang memiliki pengaruh paling dominan yaitu di variabel akademik seperti GRE, TOEFL, dan GPA. Lalu faktor-faktor lainnya seperti faktor non akademik berkontribusi, tapi cenderung lebih bervariasi dibanding variabel akademik yang berpengaruh paling dominan. Lalu untuk metode regresi linear efektif untuk menganalisis awal, tapi memiliki keterbatasan dalam analisisnya. Oleh karena itu, saran untuk model selanjutnya menerapkan model non-linear atau machine learning untuk hasil yang lebih akurat terhadap analisis, lalu menambahkan variabel yang relevan dan memperluas jumlah dataset dari datanya. Lalu lakukan evaluasi asumsi regresi secara lebih mendalam. Lalu yang terakhir gunakan modelnya hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu keputusan akhir. Boleh di next. Eh, Demikian prestasi dari kelompok 6 terkait tugas dari mata kuliah Matematika Data. Atas perhatian eh, Bapak Ibu dosen pengampu dan atas kekurangan kami, kami minta maaf. Terima kasih. Selamat malam, Bapak dosen Ibu.